Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya. Terima kasih, Pak Sutarya. Baik, Bapak Ibu. Sama-sama. Iya, Bapak Ibu, gimana nih progresnya? Kita sudah kemarin terakhir alat ya. Alat, kemudian apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan sampai dengan tugasnya, yaitu memasukkan semua file ke Mendeley? Sudah aman, Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Aman Aman ya? ya. Oke, Sudah. ada kendala, Bapak Ibu? Belum menemukan? Sementara ini belum. Oke, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala nggih selama pertemuan 1 sampai 3? Eh, ada Mbak itu loh, waktu download di dari Mm, Scopus itu mm-mm. kok anu apa ya, kan 90% itu lama sekali, akhirnya Oh, tidak bisa masuk. iya Terus tuh ditunggu gimana Pak lama Mbak? nggak selesai-selesai ya Bu ya? Iya. Oh, kalau seperti itu, artinya ada satu file yang memang dia apa ya? Mungkin dari Scopusnya agak lama gitu Ibu. Jadi itu Oh, kalau tapi berjam-jam saya tunggu loh. Hanya nah, saat hingga sampai tertidur yuk. Sama loh, kok ah. tidak masuk. Nah itu solusinya nggih Bu Endah nggih solusinya Ya. Bapak Ibu kalau ternyata ditunggu maksimal 5 menit nih kok 90% nggak selesai-selesai silang saja. Oh, Nggak ganti apa-apa. aja. Ganti aja Hmm. ke kata kunci yang baru gitu ya. Oh, begitu. Heeh, karena nanti kalau Bapak Ibu nunggu sampai berhari-hari seperti gitu. Ya Bu Endah ya, berhari-hari. Iya. Berhari-hari nanti malah nggak selesai tugasnya nggih. Ya, 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 betul ya, Oke. ya. Sip, ya. Tapi sudah paham caranya ya, Bu Endah? Iya, ya. Sudah nggih? Kalau Ya. kalau hanya lima, lima artikel bisa, tapi yang banyak itu lo kok nggak bisa. Jadi Nah, oke. Tapi itu udah dapat berapa file, Ibu Endah? Mohon ini izin. kemarin tuh 10 tuh. Nah, cari lagi berarti. Cari Ya, lagi ya, ya, nggih. ya, Mbak. Ya, sip. Ya, Nanti makasih. baik. Nanti Ya, kalau misalkan Bapak Ibu beberapa kasus itu keywordnya sulit dicari. Misalkan terkait apa ya yang similar itu. Nanti Bapak Ibu misalkan ternyata ketika Bapak Ibu search sosial media begitu ya, atau yang sempit deh, Instagram gitu. Misalkan Bapak Ibu search Instagram, nah itu ternyata hasilnya dikit nih, dikit. Solusinya bagaimana? Solusinya nanti Bapak Ibu sebentar saya share ya. Barangkali nanti membantu Bapak Ibu. Oke, Ya, itu apakah sering, terlihat? ya, terlihat, Nak. Terlihat ya. Terkadang sulit ya, Bapak ya. Ya, betul. Kadang-kadang ada 6, cuma 6 kata kunci yang keluar. Cuman saya gabung-gabung jadi bisa 54 juga lebih gitu Oke, ya. mantap Pak Juse. Nah, misalkan nih, Pak Juse ada kata kunci yang sulit dicari. Budget cost, Pak. Budget Sorry, cost. sorry. Sorry, Apa, Pak? cost kontrak. Cost kontrak. Seperti ini tulisannya, Bapak. Ya, ya. Oke ya. Nah, jangan lupa apostrof Bapak Ibu depan belakang selalu ya. Kita klik search. Nah, nanti Bapak Ibu seperti biasa, ini kan belum difilter aja udah 205 begitu ya. Mm-mm. Apalagi nanti kalau sudah difilter bisa jadi hanya ada 10 dokumen, misalkan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, terkadang kita itu memasukkan kata kunci yang belum familiar di Scopus. Nanti Bapak Ibu, solusinya adalah Bapak Ibu cari di sebelah kiri bagian keyword. Bagian keyword, lalu show all. Show all. Nah, yang muncul di sini adalah kata kunci yang familiar, yang sering digunakan di Scopus. Artinya apa? Artinya nanti Bapak Ibu pilih mana yang lebih cocok dengan cost kontrak begitu ya. Misalkan terkait dengan target cost atau yang lainnya. Nah, itu kita tentukan dulu. Oke, Pak Juse yang mana yang cocok, Pak? Target cost? Ya, enggak. Target cost ya? Kontraknya, costnya bisa. Mm-mm. Atau Nah, ini uh, betul.
Nanti kan artinya Pak Juse bisa gunakan kos dulu saja. Kos itu kan banyak gitu ya kos. Ya. Nah, kita search. Jadi Bapak Ibu keyword tadi tidak dipilih, tapi kita jadikan sebagai apa ya, pencari dokumennya. Kita tulis di bagian search dokumennya. Kita tulis cost seperti ini. Jadi sebagai referensi keyword ya. Lalu klik search. Nah, ketika kita klik cost, kita ketik cost, itu pasti akan banyak sekali Bapak Ibu. Baru kita persempit di sini. Misalkan terkait kontrak, begitu ya, kontrak. Nah, dia akan mempersempit lagi 115.000. Lalu fokuskan lagi, misalkan terkait budget cost. Nah, 8.000. Begitu ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pencarian referensi, cari keyword yang similar. Ya. Misalkan terkait tadi cost contract. Oh, ternyata yang lebih familiar itu adalah cost dulu. Jadi kita letakkan costnya dulu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa Ya, nggak? bisa bisa. Ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan dulu lagi Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke materi. Iya, makasih Mbak. Gimana Pak Murad? Ada Ya, kendala? saya kendala yang terkait dengan narik data itu karena ndak ada akun apa lagi Scopus ya. Hmm? Terus saya masih belum apa update juga kayaknya terkait dengan berapa kemarin yang dikasih itu ter- Mm-mm. eh, itu belum juga update. Jadi saya kemarin datanya itu minta ke teman untuk tarikan yang punya akun Oh. Scopus Heeh. seperti itu. Oke, Itu sekarang sudah kendalanya. ada akun Pak. Sudah ada akun Scopus nggak ya Pak Murad? Belum ada. Belum ada. Nah, kalau belum ada, bisa gunakan Science Direct ataupun bisa gunakan Google Scholar. Nanti Bapak pasang tuyul Paperpop kemarin, Pak. Paperpop. Nah, itu kan bisa muncul kuartil-kuartilnya, baik di Nah, Science Direct. itu yang belum terpasang, Mbak. Oke, Pak Hmm, Murad boleh share screen? boleh, boleh, boleh. Boleh ya, oke. Kita tunggu dulu. Ya, Oke, sebentar ini. Bapak, masih loading. Oke, sip. Bapak tambah. Nah, itu diklik yang paper pop yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Nah, Oke, sip, klik. ya udah. Nah, ini kan sudah terpasang, Bapak. Sudah terpasang. Sekarang Hmm, Bapak tambahkan tab baru. Tambahkan tab baru. baru. Heeh. Ketikkan Google Scholar. Di sini, Pak, tambahkannya. Nah, itu yang saya tanda panah itu, Bapak. Oke. Heeh, tambahkan Google Scholar. Yang di sini Pak Pak Murad mohon Ya, izin school. SCH. Oke, yang mana ini? Yang ini ya? Bukan Pak, mohon izin tambahnya itu tandanya yang saya lingkari itu. Oh, di sini. Nah, itu diklik dulu. Oke, Ketikkan Google Scholar. udah. Oke, sip, enter. Nah, udah. Kemudian klik Google cendikianya. Ya, Oke. Selanjutnya Bapak ketikkan, misalkan kata kuncinya online learning dulu aja, nggak apa-apa. Atau kata kunci Bapak, boleh. ya. Digit, Mm-mm. Digital, digital leadership. leadership. Oke, Oke, kita coba dulu apakah muncul. ya Nah, udah. ini kan belum muncul nih, Pak. Coba Ya, klik analyze result-nya. yang mana itu, Mbak? Klik di Ini. sini. Oke, Nah, tunggu dulu. Nah, oh, sudah muncul. Bapak coba scroll ke bawah, Pak. Yang di sini. Nah, itu sudah muncul, Pak oh Murad. iya, Nah, yang ini. kedua, yang kedua Iya. ke satu ini ya. Iya, di Science Direct itu juga muncul kok, Bapak.
Di Science Direct muncul, jadi Bapak jangan khawatir ya. Ya, berarti yang ini ya, yang Ah, Q2, Q1 ini ya, Mbak ya. betul. Nanti Bapak juga bisa pakai Science Direct ya, Nah, itu tambahkan gimana tab itu? baru. Science Direct itu yang belum coba di Nah, coba tambahkan tab baru. Science Direct. Science Direct, Science. Science Direct, iya. Nah, enter. Terus Terus diklik. diklik ini ya. Nah, Terus, coba Bapak ke sini dulu, my account dulu. Nah, ini accept, klik accept. Accept all cookies yang warna biru. oke, udah. Oke. Lalu Bapak klik ini my account. Klik. Oke, Ya, sudah ya, sudah login. ya, Bapak ketikkan ya. kata kunci di sini. Digital leadership. Ini leader, Ya, belum. der. Nggak pakai H, Bapak. Leader, ERSHIP. Oke, coba search. Oke, nah ini muncul Pak, Oh iya, Martil iya, iya. 1. Oke, 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 oke. Ya, tidak terkendala ya, Oke, Bapak ya. terima kasih Mbak ya. Oke, siap. Sama-sama, Bapak. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, saya Bu ada. Bagaimana, Pak Obi? Ini saya terkendala, saya baru ikut malam ini. Oke, ya, siap. Pak Saya Obi? mau, saya mau Ha-ha. tanya satu hal saja. Mm-mm. Gimana? Saya sudah berkali-kali ikut ini online ini. Oh, Pak Obi sudah ikut berkali-kali ya? Saya dari 3 tahun lalu, tapi nanti sekarang baru. Oh, Saya anjir. pernah ikut program yang sama 3 tahun lalu ya. Oke, ya nanti Pak Obi mohon izin, nanti Pak Obi konsultasi judul dulu, boleh dengan saya ataupun Mas Hafid. Kemudian Ini nanti, saya mau, Mm-mm. bisa dibantu dulu. Saya sekarang mau Microsoft Word yang sudah terinstall add-on, add-in. Bagaimana cara installnya itu? Saya sudah lupa. Yang apa Pak? Grammarly atau Mendeley? Eh, Kalau Mendeley saya sudah punya Mendeley. Mendeley sudah, Grammarly sudah. Nah, ini Microsoft Word yang sudah terinstall add-in berarti apa? Mendeley ya? Coba Bapak boleh share screen dulu ya Pak Obi. Apa yang di screenshot? Word-nya? Share screen Word-nya, betul. Tombol share ada di bawah Zoom, Tuh, warna hijau. saya buka dulu Word-nya ya. Ya, boleh dibuka dulu Bapak. Tuh. Oke. Bapak Ibu, selamat bergabung, Bapak Ibu. Eh, Oke. tunggu, saya buka dulu. Boleh Pak Obi, nggih. Nanti setelah ini kita mulai dulu, nggih, Bapak Ibu. Tunggu. Kita tunggu Pak Obi dulu. Bisa, Saya, Pak Obi? saya share ya. Boleh share screen. Tunggu, saya buka dulu. Oke. Lagi loading. Ya, apakah lama Bapak loginnya? Mohon Ini loadingnya. sudah muncul ini, sudah muncul. Gimana Oke, caranya? siap. Share-nya di sini ya. Ya, di share screen. Share screen, Bapak. Oke. Oke. Share. Ini Nah, tunggu dulu, masih ada loading. muncul ya. Sebentar, Bapak. Oke. Coba diklik. Ini belum muncul nih. Coba diklik reference, Pak. Referensi di mana? Ini Pak, saya tandai. Itu. Oke. Set. Diklik. Oke, sudah. Sebentar. Belum muncul. Sudah diklik, Pak? Ini sudah ya. Belum. Belum. Itu. Nah, ini Mendeley. Ya. Nanti Bapak, Grammarly-nya ini belum terpasang, begitu ya. Gimana cara pasangnya? Nah, nanti pasangnya Bapak unduh dulu saja, unduh dulu yang ada di WA. Saya kirimkan ke kolom chat ya, sebentar Pak. Grammarly. Nah, ini aplikasi Grammarly. Nanti Bapak unduh
saya izin nanti pandu Bapak setelah materi, boleh, Bapak? Boleh, ya, Boleh ya. ya. Ini saya share dulu linknya, nanti Bapak unduh dulu. Di kolom chat ya, Bapak. Sudah saya share. Kolom chat di sini ya, di Ya, ini betul. kan. Nah, nanti saya pandu setelah sesi ya, Bapak ya. Oke. Oke. Siap, Pak Obi. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya izin memulai nggih, Bapak Ibu, dan saya mohon izin Mas Hafi tidak bisa mendampingi malam hari ini karena ada kendala begitu ya. Beliau sedang perjalanan, Bapak Ibu. Oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat malam. Jadi masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat, Masih? Mbak Aulia. Tetap semangat Sip, sampai mantap. submission. Semangat Mantap sampai Bapak. submit. Nah ini tadi Bapak Ibu, saya suka ini semangatnya nanti sampai akhir ya. Jangan loyo ya Bapak Ibu. Sampai submit. Sampai submit, betul. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Saya mulai ya Bapak Ibu? Boleh? Silakan, Iya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan masuk ke materi yang inti, begitu ya. Inti materinya. Kenapa sih inti? Karena kita akan membicarakan pondasi. Pondasi. Karena Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu buat rumah, begitu ya. Buat rumah, kita akan buat dulu pondasinya. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya papernya Bapak Ibu itu kuat. Mungkin Bapak Ibu merasa saat menulis paper, kok arah paper saya itu ngalor ngidul, Mbak. Orang Jawa bilangnya gitu. Kok paper saya itu nggak jelas, Mbak, arahnya. Kadang terlalu meluas, kadang saya mentok mau ngomongin apa. Nah, mungkin ini akan jadi salah satu solusi Bapak Ibu supaya nanti menulisnya itu lancar. Selain tidak ngalor ngidul, selain tidak meluas, Bapak Ibu dengan menggunakan kerangka ini, Bapak Ibu ada gambaran. Oh, di paragraf ini saya harus membicarakan ini. Oh, di paragraf kedua saya harus membicarakan terkait kesehatan. Nah, itu sudah ada gambarannya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat pondasi yang sering Pak Jo sebut sebagai 703 framework. Gitu ya, 703 framework. Artinya di dalam sesi 4 ini, nanti Bapak Ibu yang pertama akan kita berikan, akan kita sampaikan materi terkait anatomi paper, sehingga Bapak Ibu itu paham. Paham, selain paham, Bapak Ibu juga bisa mengaplikasikan, begitu ya, bisa prakteknya. Nah, langsung saja Bapak Ibu, jadi sebenarnya anatomi paper itu apa? Ini adalah anatomi paper Bapak Ibu, atau yang sering Pak Jo sebutkan sebagai 703 framework atau JOE framework. Nah, namanya beliau ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu ada 7 poin penting. 7 poin penting ini. Oke. Ini sebenarnya intinya itu adalah di IMRAT. Introduction, research method, kemudian ada result, discussion, dan conclusion. Tapi kita coba bedah lagi menjadi 703 framework supaya arahnya lebih jelas, supaya papernya lebih terarah begitu ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada 7 poin. Di bagian introduction, Bapak Ibu ingat ya, di bagian introduction itu ada 3 poin penting. Ada what is noun, what is unknown, dan juga how and why. 3 poin ini nantinya akan masuk ke bagian introduction. Ke bagian introduction. What is known? Apa itu Mbak? What is known itu Bapak Ibu memberikan pemahaman, gitu, mengintroduskan apa yang Bapak Ibu ingin bahas. Artinya apa? Artinya di dalam what is known itu Bapak Ibu berikan pernyataan-pernyataan positif. Pernyataan-pernyataan yang membuka gitu ya, membuka, mengenalkan. Papernya Bapak Ibu itu membahas terkait apa sih? Nah, misalkan Bapak Ibu ingin membahas terkait laut begitu ya, fenomena
pencemaran laut. Maka di what is known Bapak Ibu sampaikan laut merupakan gitu ya salah satu atau apa gitu Bapak Ibu jelaskan. Laut adalah tempat biota laut hidup. Gitu ya. Laut itu bisa memberikan kehidupan bagi nelayan. Itu kan kalimat positif dan tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan. Artinya apa? Artinya di laut itu memang tempat makhluk hidup, makhluk biota laut itu hidup begitu Bapak Ibu. Oke, itu tidak terbantahkan. Dan itu kalimat positif. Oke, yang perlu Bapak Ibu ingat, what is known itu our understanding of the word. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mengenalkan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Ya, karena introduction artinya kita harus introduce gitu. Lalu what is noun? What is unknown? Mohon maaf, what is unknown? Kalau noun tadi kalimat positif, kalau noun itu happy begitu ya. What is unknown itu adalah kalimat-kalimat berkonteks negatif. Kalau tadi happy, ini artinya unhappy begitu ya. Kenapa unhappy? Karena kita sampaikan the gap-nya, problematikanya, begitu Bapak Ibu. Jadi problematika itu, gap itu tidak hanya ada di lingkungan sekitar kita. Jadi nanti Bapak Ibu boleh sampaikan, oh ternyata gap-nya, problemnya itu selama ini limbah laut, limbah perusahaan yang ada di sekitar laut itu mencemari laut. Itu problem pertama. Nah, limbah itu ya mencemari laut. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak bisa menghindari perilaku membuang sampah sembarangan. Nah, akhirnya berimbas ke laut juga. Itu gap, ya gap praktis ya yang ada di sekitar kita. Lebih bagus lagi Bapak Ibu juga bahas terkait teoritisnya, gap teoritis. Oh ternyata masih banyak, masih belum ada penelitian gitu ya, masih belum ada penelitian yang membahas terkait bagaimana cara mengintegrasikan alat untuk mengatasi polusi laut. Nah, itu gap teoritis gitu ya. Gap teoritis. Masih belum banyak penelitian yang membahas. Nah, itu kan teoritis Bapak Ibu. Artinya gap itu Bapak Ibu bisa gabungkan praktis dan teoritis. Nanti sangat bagus sekali Bapak Ibu. Ya, sekali lagi non itu kalimat positif, anon itu gap, problem, kalimat negatif. Selalu diawali lebih bagus ya diawali kata namun demikian, meskipun gitu. Itu poin 1 2 Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah how and way. Gitu ya, how and way. Should we fill the gap, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti menyampaikan di bagian how and way itu yang pertama. Yang pertama ya, mengapa riset Bapak Ibu itu penting? Ya, penelitian ini penting karena sampai saat ini polusi laut itu belum bisa teratasi. Oke, jadi Bapak Ibu sampaikan alasan kenapa penelitian Bapak Ibu penting. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan lagi adalah novelty-nya. Novelty-nya penelitian Bapak Ibu itu apa sih gitu ya. Dengan demikian penelitian ini menawarkan suatu pendekatan baru. Nah, apa yang Ibu tawarkan? Apa yang Bapak Ibu tawarkan? Ya, pendekatan baru berupa alat gitu ya, alat yang bisa mengatasi atau mengurangi polusi laut. Oke, lalu di poin 3, mohon izin. Di poin 3 juga kita sampaikan terkait tujuannya. Tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Untuk mengurangi polusi laut atau untuk meningkatkan begitu ya. Harus sesuai dengan judul. Ingat Bapak Ibu, tujuan nanti 3 poin utama, judul, tujuan, kesimpulan itu harus sejalur. Satu benang merah, nggih, satu benang merah. Judul, tujuan, kesimpulan. 3 itu harus satu benang merah.
Kalau di judul mengatakan meningkatkan, maka tujuannya juga harus meningkatkan. Ya, harus sejalan. Nanti di kesimpulan juga harus meningkatkan. Oke. 3 poin ini akan masuk ke dalam introduction. Kemudian nomor 4 itu method. What did you do? Ya, hanya menjawab satu pertanyaan ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan? What did you do? Begitu. Sebentar, ini saya perkecil dulu. What did you do, Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jadi Bapak Ibu jelaskan nanti. Oh, saya melakukan penelitian di laboratorium, begitu ya. Bapak Ibu ceritakan. Ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan. Tidak perlu ditambah-tambahi, jadi tidak perlu dilebih-lebihkan, begitu ya. Tidak perlu juga dikurangi. Apa sih yang harus masuk ke dalam metode? Yang harus masuk ke dalam metode adalah 4 poin ini. Research desainnya, kualitatif, kuantitatif, R&D. Nah, itu perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Research design. Kemudian poin nomor 2, populasi. Populasinya berapa? Biasanya di bidang sosial itu kan menyampaikan. Kami menggunakan responden sebanyak 20 orang. Nah, 20 orangnya itu juga harus rinci. 20 orangnya dari mana? Berasal dari dosen, kemudian mahasiswa, itu harus jelas Bapak Ibu. Oke. Lalu kalau di bidang sains itu biasanya kita sampaikan sampel material. Oh, di laboratorium kita gunakan bahan A, B, C, D. Gitu ya. Kemudian nanti apa yang diuji? Nah, itu juga kita sampaikan. Lalu yang poin ketiga adalah instrumen. Instrumennya apakah menggunakan wawancara, observasi. Nah, itu perlu dijelaskan. Kemudian setelah 3 poin, kita juga sampaikan yang keempat adalah analisis datanya, prosedurnya. Bapak Ibu menggunakan SPSS, maka sampaikan. Saya menggunakan SPSS. Versi berapa? Sampaikan juga. Oh, saya menggunakan analisis sederhana, menggunakan Excel. Boleh. Yang penting Bapak Ibu, metode itu menceritakan. Menceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan selama penelitian. Gitu ya, metode. Ini poin keempat. Sampai di poin keempat, kita lihat di sebelah kanan Bapak Ibu. Ada jam pasir. Ya, bolak-balik gitu ya Bapak Ibu. Jam pasir. Maksudnya apa sih Mbak? Nah, maksudnya poin nomor 1 itu kan what is known tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengintroduce, artinya kan luas nggih pemahamannya. Penjelasannya luas. Sehingga poin nomor 1 ini jam pasirnya melebar, luas. Kemudian anon atau gap. Gap itu kan sudah mempersempit ke arah penelitian Bapak Ibu. Problemnya apa? Jadi semakin kecil dia. Kecil. Terus 3, poin nomor 3, how and why. Ini kan sudah masuk ke penelitiannya Bapak Ibu. Mengapa riset Bapak Ibu penting, kemudian tujuan risetnya apa, kemudian novelty-nya apa. Itu kan artinya sudah semakin kecil lagi nih segitiganya. Nah, poin 4 ini sangat kecil karena sangat mencakup apa yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga nanti gambarnya seperti ini, dari luas ke mengerucut. Gambarannya seperti itu. Oke, nomor 4 selesai. Nomor 5 adalah result. What result did you get? Begitu ya. Apa hasil yang Bapak Ibu peroleh? Misalkan hasilnya berupa wawancara, tidak masalah. Tulis dulu nanti wawancara. Hasilnya hanya gambar dokumentasi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya result, hasil, begitu ya. Lalu nanti yang menjadi catatan, misalkan Bapak Ibu menganalisis menggunakan SPSS ya, SPSS atau SAMPLS atau apapun itu. Nah, result ini data di SPSS kan itu panjang ya Bapak Ibu. Result ini kalau bisa digambarkan, hasil intinya itu seperti apa. Ya, jangan hasil mentah dari SPSS Bapak Ibu copy paste.
Nah, itu kan kurang enak untuk dipandang. Nah, kalau saran saya, nanti hasil SPSS itu dibuat dengan gambar Bapak Ibu sendiri. Itu kan lebih cantik begitu ya. Oke. Riset, hasil. Hasil itu belum ada nyawanya Bapak Ibu. Ibarat kita cuman ada orangnya tapi belum ada nyawanya. Sehingga kita berikan nyawa di bagian discussion. Di bagian discussion. Ya, discussion ini Bapak Ibu, dia menjawab gap, menjawab unknown, menjawab problem-problem yang Bapak Ibu sampaikan di bagian introduction dengan menyesuaikan result. Oke, ya. Discussion itu kan poin intinya how do the result. Jadi bagaimana result itu bisa mengisi gap-nya, bisa mengisi problemnya. Oke. Sehingga discussion itu menjawab gap juga memberi nyawa result. Sehingga nanti nyambung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyampaikan gapnya ada 2, maka nanti discussionnya juga ada 2 poin jawaban. Oke. Yang pertama misalkan tadi polusi sampah gitu ya. Masyarakat masih sering membuang sampah ke sungai. Yang mana sungai itu mengalir ke laut. Itu kan menjadi polusi kan. Sehingga nanti discussion-nya, poin jawabannya itu adalah pemerintah dan juga masyarakat harus berkolaborasi begitu ya. Berkolaborasi dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Itu jawabannya. Gitu. Nanti seterusnya begitu Bapak Ibu. Yang penting ada jawabannya. Bapak Ibu boleh menuliskan banyak gap gitu ya, tapi harus ada jawabannya juga. Oke, jangan sampai ada gap yang tidak terjawab. Oke, jawaban gap itu menyesuaikan result. Ini discussion. Yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan dari semuanya Bapak Ibu. Kesimpulannya ya, nanti yang penting adalah conclusion menjawab tujuan. Ya, kalau tidak menjawab tujuan pasti nanti akan ditolak oleh editor karena tidak nyambung begitu. Tidak nyambung. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah ini. Anatomy paper. Bapak Ibu buat paper yang sudah Bapak Ibu tulis atau yang belum Bapak Ibu tulis, silahkan dibuat mengikuti kerangka ini. Oke. Kemudian jam pasir ini ya 567. 5 ini result karena result kita jadi dia masih sempit begitu ya. Discussion ini kan kita perlu kalimat-kalimat pendukungnya gitu ya. Semakin luas, conclusion juga semakin luas. Nah, 7 poin ini nanti akan kita sampaikan nih. Oke, saya sampaikan dulu. Nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat seperti ini. Seperti ini. Anatomy paper. Nanti kami share Bapak Ibu. Oke? Oke, sebelum masuk ke sini, ada pertanyaan dulu dari 7 poin ini Bapak Ibu. Saya boleh nanya, Mbak. Boleh Pak Budi, silahkan. Mbak, izin, itu nanti kita diminta untuk membuat anatomy paper, terus lalu dia punya subjudulnya, apakah mengikuti ini juga, Mbak? 1-7? What is known, what is unknown? Betul, nanti mengikuti Pak. Nanti judulnya apa begitu ya. Judulnya kan sudah Hah? ditentukan di hari pertama. Ye. Gitu ya. Nanti semuanya ini harus diisi. Oh, Hmm. oke. Kan kalau misalkan kita kan terus kan ada introduction, Mm-mm. subjudulnya kan. Berarti Betul. di introduction itu sub-subjudulnya what is known gitu. Oh enggak Pak. Nanti saya berikan gambaran Pak Budi. Oh, Oke, siap-siap. ya. Oke. Itu hanya kerangkanya aja ya. Ini kerangkanya dulu ya. Oke, siap-siap Mbak. Ya, Pak Budi, terima kasih. Oke, dari kerangka dulu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Anu, Mbak. Mbak, literatur review Oke. Ha-ha. kadang ada ya? Nah, untuk literatur review ya Ibu ya. Ya. Oke, untuk yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini memang arahnya lebih ke artikel gitu ya, original risetnya Bapak Ibu.
Itu kita buat seperti ini. Tapi ketika XLR, Mbak, apakah bisa? Boleh menggunakan komponen ini, Bapak Ibu. Namun kan di XLR itu bedanya di bagian method begitu ya. Method, kemudian result discussion ini biasanya nyambung begitu ya. Nanti boleh kok Bapak Ibu menggunakan pola ini, silahkan saja. Tapi memang ini kami khususkan untuk original riset gitu ya, artikel paper. Bisa diterima ya, Bu Enda ya? Ya, Mbak. Berarti kalau yang tidak ada literatur reviewnya itu berarti teori bisa masuk di pendahuluan ini ya, Mbak. Oh, maksud Ibu bukan SLR tapi literatur review ya? Ya, ya. Literatur review. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin terima kasih Bu Indah, pertanyaannya menarik nih ya. Bapak Ibu nanti kadang jurnal itu meminta ada tambahan poin literatur review. Jadi poin literatur review itu nanti kita letakkan di sini nomor 3. Di sini. Di antara nomor 3 dan 4. Jadi di sini nanti. Literatur review. Isinya apa? Isinya adalah penjelasan-penjelasan istilah yang mau Bapak Ibu bahas. Biasanya seperti itu. Oke, tapi sementara tidak kita cantumkan. Kenapa? Karena tidak wajib itu Bapak Ibu literatur review. Yang wajib hanya poin-poin ini. Oke, nanti kalau ternyata di jurnal diminta, baru kita tambahkan literatur review. Oke, bisa diterima Bu Endah? Oh, iya, Mbak. Terus kalau yang di pendahuluan itu kadang ada apa ya, implikasi apa kontribusi ya? Kontribusi. Iya. Kontribusi itu, oke, siap. Kontribusi itu letaknya biasanya malah di conclusion, Bu. Kontribusi praktis dan Hmm. teoritis. Gitu, kita letakkan di conclusion. Nanti kalau di abstrak itu masuknya di poin setelah conclusion. Oh, ya, ya hasil ya, setelah hasil ya, Pak. Setelah kesimpulan. Oh ya, setelah simpulan. Setelah kesimpulan. Oke, baik, Mbak. Terima Oke. kasih. Mbak, Iya, mau tanya Mbak. boleh, monggo Pak Nusran. Tadi saya lihat waktu menjelaskan tentang metode itu kan ada 4 poin ya. Betul. Iya. Terus tadi ketika maaf naik lagi, Mm-mm. tapi penjelasan untuk nomor result, discussion dengan conclusion itu nggak ada slide-nya gitu. Ada. Result juga Oh ya, ada, ini mas saya sama maksud. aja sih Pak, iya. Iya, ya ini saya maksud. Iya. Mesti tadi waktu Mbak jelasin ini Heeh. ditampilin. Oke. Supaya- Siap Pak Nusran. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Oke, Ini ada nanti lagi di pertanyaan? di share ke kami ya Ini slide-nya. nanti mohon izin belum bisa kami share Bapak Ibu. Oke. Mungkin bisa di screenshot dulu ini Bapak Ibu. Oh ya, kalau gitu ya. Nah, Setelah ini ya, silakan. boleh Pak. Monggo. Ya sudah. Sudah ya, yang Ya. kemudian yang ini metode. Yang Sebelumnya barangkali Mbak apa itu? sebelumnya sama aja sih Pak dengan yang atas. Sebelumnya ada di atas ya. Kalau mau di screenshot juga boleh, silakan. Mbak. Yang beda yang ini, yang bagian metode. Ya. Terus yang Share discussion. sebentar yang sebelumnya Mbak. Oh, oke, Sebelumnya. ini ya. Oh, Oke. metode sudah. Metode Metode sudah. Ya. Result discussion. Oke, ini result discussion. Oke. Mbak. Sudah ya? Oke. Oke. Mm-mm. Setelah itu apa lagi? Sudah, nanti dulu Pak. 3 itu dulu nggak? Oke. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang belum ada gambaran begitu ya. Mbak, ini maksudnya kita itu disuruh apa sih begitu? Apa langsung nulis paper utuh atau gimana begitu ya? Nah, Bapak Ibu, nanti silakan pahami 7 poin ini dulu. Kalau sudah dipahami, lalu kita akan beranjak ke tugasnya. Nah, ya. Tugasnya itu nanti akan kita share. Word ini akan kita share. Ya. Yang pertama, itu kan kita diminta untuk mengisikan abstrak. Boleh kalau Bapak Ibu mau mengisi sekarang gitu ya. Isinya apa sih? Isinya yang pertama the background of the research. Artinya latar belakang. Latar belakang risetnya kenapa sih kok riset ini dilakukan gitu ya. Itu 1 sampai 2 kalimat. Purpose-nya, riset ini bertujuan untuk, itu 1 kalimat. Metode. Nah, metode ini justru lebih panjang kalau di abstrak. Kita sampaikan
Bapak Ibu respondennya berapa, respondennya siapa, kemudian menggunakan teknik wawancara kah, observasi kah, analisisnya pakai apa gitu ya. Itu 3 sampai 4 kalimat. Kemudian resultnya Bapak Ibu itu apa? Principal resultnya. Yang akhir itu kita sampaikan major conclusion. Kesimpulannya Bapak Ibu itu apa sih gitu ya. Baru, nah ini yang ditanyakan Bu Enda tadi, its contribution. Jadi apa sih contributionnya, risetnya Bapak Ibu? Ini poin-poin yang ada di abstrak. Kalau saran saya, boleh kita selesaikan besok setelah kita masuk ke proses penulisan. Jadi tidak wajib untuk hari ini Bapak Ibu abstraknya. Tapi Mbak boleh nggak sih saya mengisi? Boleh, silahkan. Gitu ya. Kalau Ya, keyword Mbak nggak masuk dari bagian dari abstrak. kalau keyword nanti di bawahnya sini biasanya Pak. Iya. Nggih? Ya, tapi ini kan kita hanya menuliskan kerangkanya dulu. Nggih, jadi Bapak Ibu boleh Iya. menuliskan keywordnya letaknya di mana? Di slide kedua. Slide Hmm. kedua, Bapak Ibu masukkan judul paper, jangan lupa keywordnya dimasukkan gitu ya, Ya. diurutkan berdasarkan abjad kalau sudah ditranslate ke Inggris. Jadi ditranslate ke Inggris dulu, baru diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian intinya itu ada di tabel ini Bapak Ibu. Intinya nggih, ada di tabel ini. Sebenarnya apa sih Mbak yang dipengenin Mbak itu gimana sih gitu ya. Nah Bapak Ibu seperti kalau kita pelajaran bahasa Indonesia waktu SD begitu ya. Kita diminta untuk membuat kerangka pikiran dulu. Oke. Pokok pikiran dulu. Nah sama, hari ini Bapak Ibu juga akan membuat pokok pikiran. Nah, nanti yang ditanyakan Pak Budi tadi ya, ini kita disuruh buatnya gimana sih Mbak? Ini ada subpoinnya apa gimana? Pak Budi dan Bapak Ibu yang lainnya nanti cukup mengerjakan yang di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini silakan dikerjakan. What is noun? Itu Bapak Ibu buat 4 sampai 5 kalimat. Pertanyaan umum, pernyataan positif. Ya, pernyataan umum, pernyataan positif. Kalimatnya cukup singkat saja Bapak Ibu, karena pokok pikiran ya, lagi-lagi pokok pikiran. Jadi itu cuma 1 kalimat dan singkat. Misalkan tadi, laut merupakan tempat untuk hidup biota laut, titik. Nah, cukup seperti itu. Kemudian kalimat nomor 2, gitu ya. Laut menyimpan berbagai keindahannya. Cukup, titik. Nah, singkat ya Bapak Ibu. Buat 4 sampai 5 kalimat. Itu what is noun. Kemudian what is a noun juga sama. Bapak Ibu sampaikan pokok pikirannya. Apa sih gap-gapnya? Gap pertama tadi laut, namun saat ini angka pencemaran laut itu sudah sangat tinggi, titik. Jadi kalimat perlawanan ya Mbak. Betul, kalimat negatif Pak. Kemudian yang kedua, masih banyak masyarakat yang tidak aware terhadap terhadap buang sampah sembarangan gitu. Terhadap perilaku membuang sampah. Nah, itu 2. Yang ketiga, masih belum banyak penelitian. Nah, itu kan gap semua. Singkat Bapak Ibu. Jadi pokok pikiran. Lagi-lagi kita menulis pokok pikiran. Kemudian yang ketiga, urgensi research. Nanti Bapak Ibu penelitian ini penting karena jelaskan. Begitu ya. Solusi, yang poin nomor 2, solusi, penawaran. Atau yang sering kita kenal dengan novelty. Novelty. Ya, penelitian ini menawarkan. Kemudian yang ketiga tujuan research-nya. Penelitian ini bertujuan untuk apa Bapak Ibu? Jelaskan begitu ya. Lalu yang keempat, research design. Bentar Mbak, boleh Gimana, bertanya Pak? Mbak? Boleh, Iya. boleh, silakan. Untuk sampai nomor 3 ini supaya teman-teman juga tahu, biasanya kita untuk menuliskan tujuan itu kita menuliskan rumusan masalah dulu.
biasanya kita kepada Oke. mahasiswa. Jadi Mm-mm. misalnya rumusan masalah itu katakanlah ada 2, maka dari 2 itu kita breakdown ke tujuan 2 juga. Kira-kira gimana itu Mbak kalau gitu? Oke, ya. Nanti Bapak Ibu, Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu punya dua tujuan ya. Misalkan yang pertama tujuannya apa, Pak? Misalkan tujuannya ya, nanti seperti tujuan A gitu ya. ya Tujuan A, tujuan tujuan B. B. Ya, Nah, ini Bapak Ibu, artinya kan masing-masing ada novelty-nya. ya, Novelty A, novelty B. Betul? ya, Itu ya. Artinya apa? Artinya dua tujuan ini bisa kita pisahkan. pisah paper. Nggih? Ya, oh ya. Nah, artinya nanti di paper ini bahas satu dulu. Tujuan A, Hmm, novelty A. Jadi kalau Bapak Ibu tujuannya banyak, itu silakan dicek apakah bisa dipisah paper. Gitu ya. Nanti ngeceknya gimana? Lihat novelty-nya. Novelty-nya ya, ada ya, berapa sih? Nah, gitu ya. Sehingga kalau banyak novelty, Bapak Ibu cuman buat satu paper kan sayang ya. Sayang. ya. Sehingga nanti silakan dicek lagi. Oke, Pak. Bisa diterima ya, Bapak ya? Bisa, oke? Oke, Lanjut ya. lanjut dulu ya. Kita Ya, ke research method. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Penelitiannya pakai apa sih? Gitu. Dijelaskan. Jumlah respondennya berapa? Kemudian perlu dirinci lagi nih. Ya, siapa saja gitu ya. Siapa saja, dari mana respondennya. Nah, kemudian di mana penelitiannya? Nah, ini perlu disampaikan Bapak Ibu. Instrumen, wawancara, observasi. Kalau di sains itu misalkan di lab ya kan ada beberapa gitu ya, ada beberapa tahapan. Itu perlu disampaikan. Misalkan tahapan mulai dari persiapan sampel, kemudian dilanjutkan ke ekstraksi, ekstraksi protein. Nah, ini perlu dijelaskan. Tuh. Lalu analisis datanya. Izin Pak, Mbak, gimana Pak Murad? Mm-mm. bertanya dulu yang terkait riset method ini Mbak. Boleh, monggo. Ini kan kalau misalnya judulnya kan baru, Mm-mm. terus kita kan belum belum ada gambar, maksudnya belum diteliti apa, belum ada risetnya mau gimana, itu gimana Mbak? Eh, Kalau belum ada risetnya, nanti enggak apa-apa ini dilewati dulu, Bapak. Nanti langsung ke bagian discussion, dikira-kira nanti discussionnya, gitu ya. Oke, Kak. Bu. Ya, nanti Izin kalau Mbak. sudah melakukan, baru kita isi. Siap Mbak, kasih. Oke, sip, sama-sama Bapak. Kemudian saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Analisis data. Ini saya sampaikan tadi harus rinci. Data dianalisis menggunakan SPSS versi berapa? Lalu riset. Bapak Ibu, di riset itu tidak perlu copy paste gambar. Tidak perlu tabelnya dimasukkan ke sini. Bapak Ibu hanya perlu mengisi tabel 1 tentang permasalahan, misalkan ya, permasalahan penyebab polusi laut. Tabel 1, gambar 1 tentang gitu ya, tentang masyarakat yang eh, tentang alur aja, alur begitu ya. Alur atau proses ekstraksi limbah misalkan. Hmm, boleh. Nanti cukup demikian, cukup singkat Bapak Ibu, tidak perlu memasukkan gitu ya. Kemudian di discussion. Discussion ini kan discuss begitu ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana membahas, memberikan jawaban terhadap gap, tapi dengan apa? Dengan cara melihat result kita. Oh, result kita menjelaskan tentang alur. Maka di discussion kita berikan jawaban bahwa salah satu solusinya adalah melakukan ekstraksi limbah laut. Nah, gitu ya. Bisa diterima ya Bapak Ibu discussion. Nanti
discussion ini kan di sebelah kiri ini kan ada point gap. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari nomor 2. Nomor 2. Sama tadi tapi telur di atas. Gimana? Gimana Pak Lanjut Nur? Mbak, lanjut Mbak, lanjut. Lanjut ya. Ini kan gap Bapak Ibu. Kita ambil dari poin nomor 2 ini. Jadi kita blok yang sebelah kanan di nomor 2, di copy begitu ya, dipastekan di sini. Paste. Sudah dipaste. Kalau di sini ada 3 kalimat, saya contohkan. Kalau ada 3 permasalahan, artinya di sebelah kanan juga harus ada 3 jawaban. Harus sinkron. Baru conclusion, itu yang pertama Bapak Ibu langsung sampaikan. Penelitian ini, gitu ya, kesimpulan dari penelitian ini adalah alat A itu dapat membantu dalam mengurangi polusi laut. Kemudian sampaikan kalimat pendukungnya. Kenapa sih kok dapat mengurangi polusi laut? Karena dia mengekstraksi limbahnya. Gitu ya. Nanti poin ketiga. Mbak, saya sudah mentok ini nggak ada poin ketiga. Delete nggak masalah. Delete nggak masalah. Baru nomor 3, ini yang sering Bapak Ibu lupa ya. Bapak Ibu, kesimpulan kita akan semakin kuat kalau kita tambahkan kontribusi teoritis maupun praktis. Penelitian ini gitu ya memberikan kontribusi teoritis terhadap pemangku kepentingan begitu. Nah, itu boleh. Kemudian selain itu menawarkan cara praktis gitu ya dalam mengatasi polusi laut untuk keberlanjutan. Nah, itu adalah kontribusi riset. Harus ada teoritis, harus ada praktis. Ya. Yang keempat, limitation. Limitation ini opsional. Ada notes-nya jika ada atau opsional. Limitation Bapak Ibu itu jangan sampai melemahkan paper. Terkadang Bapak Ibu menuliskan limitation itu justru melemahkan papernya Bapak Ibu. Begitu ya. Sehingga saran saya kalau ada limitation tambahkan rekomendasi penelitiannya. Gitu ya. Penelitian ini masih terbatas dalam lingkup data, lingkup respondennya. Sehingga penelitian ke depan, nah itu kan rekomendasi ya. Penelitian ke depan itu boleh. Jadi tambahkan, jadi dia sandingkan dengan rekomendasi Bapak Ibu. Oke. Ini yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nanti yang utama itu dari halaman 2 ini nggih. Jangan lupa judul dan juga keywordnya. Saya berikan gambaran supaya lebih jelas Bapak Ibu. Contohnya ya. Ini contohnya, masukkan judulnya pembelajaran 4.0 gitu ya. Keywordnya juga dimasukkan. Kemudian buat is noun. Nah, cukup ringkas Bapak Ibu. Di era modern, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Titik. Itu pokok pikiran pertama. Saya ingin menjelaskan tentang pentingnya teknologi. Kemudian kita arahkan lagi. Oh, transformasi digital, dengan adanya transformasi digital, itu memungkinkan efektivitas pembelajaran. Gitu. Di poin ketiga, kita sampaikan, kita arahkan ke pembelajaran digital. Ya, jadi isinya kalimat positif, tidak ada yang berkonteks negatif, Bapak Ibu. Baru yang berkonteks negatif itu di poin kedua. Meskipun banyak institusi sudah mengadopsi teknologi, begitu ya, namun masih belum maksimal implementasinya dan belum merata proses pembayarannya. Ini kan gap negatif begitu. Lalu yang kedua, tidak semua pendidik dan pelajar itu punya keterampilan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi. Nah, ini kan negatif. 2 gap. Artinya nanti di discussion juga harus ada 2 jawaban.
gitu. Kemudian yang ketiga, how and why, urgensi risetnya. Sebentar, ini kok tidak terlihat. Nah, urgensi research. Penelitian ini penting karena transformasi digital itu belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif dan adaptif. Ini adalah urgensinya, alasan kenapa penelitian Bapak Ibu itu penting. Kemudian yang kedua, itu novelty. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru. Dalam hal apa? Dalam penerapan transformasi digital melalui strategi dalam mengintegrasikan teknologi. Gitu ya. Itu novelty. Lalu di poin ketiga kita sampaikan tujuannya. Satu kalimat Bapak Ibu. Kalau tujuannya banyak, berpoin-poin, itu silakan diringkas ke satu kalimat. Atau opsinya kalau berpoin-poin pisah paper saja. Gitu ya. Nih, hanya satu kalimat seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan paradigma pembelajaran. Selesai gitu ya, menciptakan. Lalu research desainnya menggunakan penelitian kuantitatif. Populasinya adalah, nah ini perlu disampaikan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah, oh ini disampaikan di akhir, adalah para dosen mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak. Nah ini disampaikan. Ya, instrumen kuesioner wawancara untuk mendapatkan data. Analisis data, diperoleh akan dianalisis secara statistik dengan SPSS. Versi berapa gitu ya. Oke, untuk mengidentifikasi hubungan antara ini dan ini. Lalu result. Resultnya yang pertama tabel 1 ya, hasil wawancara. Hasil wawancara kita buat menjadi tabel kalau di penelitian ini. Isinya apa? Isinya adalah hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa. Ditemukan 70 responden merasa bahwa transformasi digital itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua berupa dokumentasi, gambar. Gambar 1 merupakan contoh penerapan, gitu ya. Jadi ada 2 result. Kita masuk ke discussion. Di discussion Bapak Ibu, tadi kan gap-nya ada 2. Ingat-ingat Bapak Ibu, gap itu kita letakkan di sini. Jadi poin 2 tadi kita scroll ke atas dulu, menemukan poin 2, ini Bapak Ibu copy. Copy. Dibawa kemana? Dibawa ke sini. Nah, ini dipastekan di sini. Paste, gitu ya. Setelah dipaste, baru Bapak Ibu sampaikan. Oh, di sini gapnya itu implementasinya masih kurang gitu ya. Masih kurang. Kita lihat dari result. Result pertama itu menyampaikan bahwasannya 70 responden itu merasa transformasi digital meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita bahas di sini. Oke, kita bahas result yang mana result tersebut menjawab gap-nya. Hasil penelitian menunjukkan untuk mengatasi tantangan implementasi digital yang belum merata, nah ini kan gap pertama tadi, institusi perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital dosen, dan menerapkan kebijakan yang adaptif. Ini ada di hasil wawancaranya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan digital yang memadai. Ini kan gapnya. Lalu kita sampaikan, hal ini menunjukkan perlu adanya program pelatihan. Nah, ini kan solusi Bapak Ibu. Jadi, di discussion itu kita sampaikan solusi dari gapnya. Ya, discussion. Baru poin ke-7, conclusion. Yang pertama, ini kita sampaikan jawaban dari tujuan. Gitu ya.
Di sini dia kan tadi menciptakan paradigma baru begitu ya. Di sini disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi masih ada beberapa tantangan. Harus sesuai. Lalu yang kedua, ini kita sampaikan kalimat pendukungnya. Yang ketiga, nah ini kontribusi. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran, gitu ya. Ini adalah kontribusi teoritis, begitu ya. Yang ini adalah praktis, menawarkan rekomendasi untuk kebijakan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berikan terhadap literatur. Oke, jadi ini tidak ada limitasi, enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti dituliskan saja begitu ya. Bapak Ibu tugasnya seperti ini. Oke, sudah tergambar Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Sudah ada gambaran? Jadi Mbak, Nah, Sudah ya? Oke. Mbak, nanti ini yang terisi kita dikasih juga ya? Dikasih sebagai Iya. contoh ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Oke. Izin tanya Mbak Aulia, Boleh Pak Budi, monggo. ada 3 pertanyaan. Mm-mm. Pertanyaan pertama dari sejauh pengalaman Mbak Aulia untuk responden populasi untuk Scopus itu minimal ada di berapa ratus ya? Itu satu. Terus Oke. pertanyaan yang kedua, Mm-mm. tadi kan Mbak Aulia bilang untuk gambar tabel tidak perlu dimasukkan. Mm-mm. Nah, pertanyaannya kan ada beberapa beberapa jurnal kan minta untuk dimasukkan gambar tabel ya Mbak. Nah, Mm-mm. itu gimana ya untuk mengantisipasinya? Nanti kita masukinnya itu di mana? Oke. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga saya lupa, Mbak. Oke, siap Pak Budi ya. Saya jawab dulu mungkin ya Pak Budi ya. Ye. Oke, sambil diingat-ingat. Oke, saya jawab dari pertanyaan nomor 2. Jadi mau diletakkan kemana Mbak tabelnya gitu kok nggak dicantumkan di sini. Nah, besok itu Bapak Ibu kita akan bedah ke paper. Jadi tabelnya itu akan kita masukkan ke paper. Ini hanya kerangkanya dulu, begitu ya, kerangkanya. Jadi tidak perlu memasukkan tabel. Karena kalau nanti kita masukkan tabel, khawatirnya tabelnya itu panjang gitu ya. Nanti akan sulit begitu. Sehingga ini kerangka, jadi kerangka itu ringkas. Besok kita akan bedah ke paper. Di Oh, paper oke. itu, ya di paper itu kita masukkan tabel Pak Budi. Ya, Terjawab ya? berarti tetap akan ada tabel tapi bukan pada pembahasan ini ya. Karena Betul, kita masih betul. membahas kerangka ya. Oke. Ya, betul Pak Budi. Bisa ya Mbak, diterima ya? sebelum saya baru ingat pertanyaan berikutnya. Untuk pengerjaan ini kita boleh pakai Tuyo AI kan, Mbak? Oke, pakai AI ya Pak Budi. Ya, kalau pakai Mm-mm. AI itu boleh-boleh saja, tapi silakan nanti secara bijak ya, secara bijak ya Pak Budi ya. Karena saya Mm-mm. khawatir nanti kalau Bapak Ibu menggunakan AI, itu kan AI kadang jawabannya ngalor ngidul begitu ya. Nanti Mm-mm. khawatirnya malah di luar konteksnya Bapak Ibu. Mm-mm. Ya, tetap maksudnya kita nggak copy paste dari jawaban AI, tetap kita akan sortir kembali. Iya, silahkan Oke, Pak Budi. siap. Oke, siap. Oke, Oh, saya Aulia izin. Yang populasi, Mbak, Oke, sampel. mohon izin. Ya, izin Ibu, saya jawab Pak Budi dulu ya, Ya, oke, populasi Mbak. ya. Nah, Bapak Ibu, sekalian saya coba buka ya papernya Pak Jo. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang dengar ya papernya Pak Jo ini, atau belum ya? Oke, sebentar. Setai Hayas. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu paper Pak Jo, begitu ya. Paper Pak Jo, coba kita unduh view at publisher. Nah, ini semoga nanti membuka ini ya, membuka rasa penasarannya Bapak Ibu. Ini yang sudah terbit di Scopus Bapak Ibu, sembari menunggu deh kita lihat dari abstraknya. Nah, ini abstraknya, nanti Bapak Ibu abstraknya pasti akan jadi seperti ini. Bapak Ibu, apakah bisa terlihat responden di penelitian Pak Jo ada berapa? 6 student. Nah, Serius, only Mbak? 6 Beneran? student ya. Iya. Ini beneran Ibu kan sudah terbit. Dia Oh, kualitatif ya, Mbak? Pak Jo ini kualitatif yang Kualitatif ini? apa kuantitatif? Coba dicari Bapak Ibu. Ada Kuantitatif. loh. kuantitatif. Kuantitatif ya, kuantitatif Oke. Oh deskriptif iya, kualitas. kuantitatif. Wow, cuma oh my 6. God. 6. Kita coba lihat ya. Semoga ini sinyalnya.
Oke, sebentar saya coba cari yang sudah saya unduh. Kita sejauh ini mungkin teman-teman juga mikirnya harus sampai ratusan kalau untuk yang kuantitatif. Kami kemarin 172 Mbak Aulia, 175 Mbak Aulia Wah, barusan. mantap, Oh, mantap. Ya, Makanya itu mau ditanya sebenarnya itu saya mau tanya tadi. ya Apakah makanya harus tips semua? dan triknya apa? Iya, Pak Cuman Budi enggak gitu bisa juga lulus saya. Scopus. Makanya jujur, hah? Langsung kaget Keberuntungan aja Pak Jo kaget itu. ya Ibu ya. Iya, serius. Keberuntungan Pak Jo itu bisa dapat. Aduh, Lanjut Mbak Aulia lanjut. sebentar. Ini bisa ini saya unduhkan. Oke ya. Ini bukan masalah keberuntungan Bapak Ibu. Ini ini adalah bagaimana cara kita menjual paper ya. Lagi-lagi kembali lagi Bapak Ibu harus berani untuk menjual papernya. Caranya bagaimana? Caranya ikuti langkah yang sudah Rumah Scopus sampaikan. Tadi itu kadang tuh Bapak Ibu eh mentok nulisnya, referensinya juga belum optimal. Nah, ini tadi only six student, kemudian kuantitatif. Nanti kita coba lihat lagi apa yang luar biasa dari paper ini. Ya, mungkin sebelum itu kita cek Bapak Ibu. Ini masuk ke kuartil berapa sih gitu ya? Ini artikel ya, artikel Open Access 2020. Kuartil 1 itu Mbak 75. Ini masuk ke kuartil 2 ya, Oh, kuartil kuartil 2 ya. 2. Oke. Gimana? Masih ragu Bapak Ibu? Masih ragu dengan tulisannya, dengan hasilnya? Tidak Mbak, berarti Kami nggak tidak Tidak ya? meragukan Pak Jo sih Mbak, tapi kami meragukan diri kami sendiri. Aduh. Sepakat itu sepakat. Nah, itu rasa ragu itu harus dibuang, Bapak Ibu. Kita buang jauh-jauh. Kita coba tulis begitu ya. Coba tulis. Nanti selain coba tulis, Bapak Ibu juga harus coba submit. Harus coba submit. Bentar, ini kok sinyal saya agak kurang bagus ya. Saya coba Ya, cari. yang penting dikawal Mbak. Yang penting dikawal, Ya, siap. didampingi Nah, Pak. Kalau Mbak dikawal sambil bahaya nyari, itu. kalau Mbak Aulia sendiri sama Mas Hafid udah tembus Q berapa Mbak? Kalau boleh tahu. Oke, Q nah, banyak. Banyak. QQ jangan-jangan. QQ ya, Pak ya. Nah, itu kami sedang dalam proses ini, Bapak. Dan dalam proses begitu ya, tapi kami sudah selalu diberikan itu brainstorming, kemudian bagaimana cara menulis itu sudah selalu diberikan oleh Pak Jo. Jadi Oh, kami nice. cukup insya Allah paham begitu ya bagaimana lika-likunya. Oke, Siap-siap, kita Mbak. siap ya. Kita tunggu dulu ya. Menarik ya Bapak Ibu. Nah, ini sinyalnya kurang baik ini. Quickly. Duh. Oke. Sembari menunggu mungkin kita buka pertanyaan dulu Bapak Ibu. Berarti Mbak, Nah, cerita-cerita itu nggak bisa tembus Scopus itu jangan di ini ya, jangan nah, dijadikan ini ya, betul. jadikan beban ya. Iya, betul Bapak. Jangan dijadikan beban. Yang penting tadi Bapak Ibu, kita buka dulu kalau Scopus itu bukan hantu gitu ya. Kalau Pak Jo selalu menyampaikan Scopus itu bukan hantu Bapak Ibu. Itu mudah sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah tembus 1, nanti Bapak Ibu akan ketagihan terus. Ketagihan terus. Aulia izin. Yang Iya, jadi masalah itu sekarang yang jadi hantunya itu harganya itu Mbak Aulia. Itu yang harganya. iya, itu yang kadang-kadang kalau kita buka sama kayak yang sekarang ini apa yang lagi ngetop lah itu ya Mbak. Mm-mm. Harganya puluhan juta lah Mbak. Ampun dah kemarin Pak ada Indri, temen yang cerita 40 juta Mbak. Pak Indri Nah, itu. ada Q1 free loh. Nah, Berapa saya lama mau tapi jawab Pak, ya. Bapakku? Di satu free-nya itu yang agak lama biasanya prosesnya. Iya Tapi betul, nggak hampir apa-apa, setahun. nanti ditunggu aja dari Mbak Aulia dan Pak Jo dan pokoknya tim Rumah Scopus lah Pak. Ya Doakan betul. kita. Siap untuk harga ya Bu. Nanti kita Ya, sampaikan juga tips dan triknya ya. mencari yang gratis gitu ya, yang Oke, gratis tapi gratis atau dan yang cepat Mbak murah. prosesnya. Ada Nanti juga bocorkan di pertemuan ke-6 ya Mbak ya. di pertemuan ini 6. keempat ya, ini 6. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir, ada kok yang murah 1 juta, 2 juta gitu ya. Kuartil 2 itu kadang ada. Ada juga yang kuartil 1 gratis. Ada yang gratis waktunya cepat. Nah, itu nanti Ya, Bapak Mbak Ibu Aulia ya. izin. Bisa sih yang kayak gitu. Cuman pada saat untuk ya para dosen nanti nyangkutnya di itu loh Mbak. Apa tim integritas itulah. Itu yang nyangkut susah itu Mbak. Karena oh ternyata Q2 gitu. Tapi apa
kurang substansi, dia mereview segala macam itu ampun dah Mbak. Oke. Timnya itu kan kita nggak ngerti ya Mbak. Tim integritas itu kadang timnya orang-orang yang mungkin udah profesor gitu ya. Nanti mereka Nah, ini cuman nganalisis ini cuman seperti itu reviewnya Mbak. Itu yang aduh nanti mohon dibantu arahannya deh. oke. Aduh, Iya, Kayaknya iya. timnya harus disarankan tuh ikut rumah Nah, Scopus, Bu Indri. betul tuh Mbak oke Budi oke ya. oke. Karena kadang Jadi kalau anggota tim tetap itu, Rumah Skopus. kadang kalau tim itu mohon izin Bapak Ibu, Ya, biasanya justru kurang paham gitu ya di dalamnya bagaimana. Padahal kalau tembus kuartil 2 itu biasanya justru papernya sudah bagus begitu. iya Mbak Bagus kata secara kita. isi, Ampun ya deh Mbak, kan? nanti diomonginya. Nah, itu. Saya sudah lebih dulu loh Profesor. Saya udah tahu, sudah selesai Pak Budi, nggak bisa lagi saya ngomong. Anda baru memulai loh. Nah loh, aduh, capek deh. Oke, ya nanti Lanjut kita Mbak bahas. Aum. Oke, kita bahas pertemuan ke-6 ya, Ibu ya. Siap Mbak, siap. Kita kembali ke paper ini, Bapak Ibu. Quickly understanding ini kan sudah sesuai dengan pola judul kita, gitu ya. Pola judul kita, abstraknya, nah ini nanti sesuai juga kok dengan yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu coba dilihat halamannya ada berapa halaman? 5 ya? Pun cuma Cuma 5, Mbak. 5, Nah, cuma Lima banget itu Mbak. Cuma 5. 5 5 biasa halaman, bisa responden muat. populasi 6, tapi tembus Nah, Q2. Amazing sih. Nah, coba Bapak Ibu. Ini halaman pertama ini isinya sih cuman abstrak gitu ya. Introduction tipis-tipis ya. Iya, Tipis. Lalu halaman kedua isi, halaman ketiga isi. Halaman keempat ini itu kepotong sudah. references. Mhm. Nah, artinya berapa lembar Bapak Ibu? Mbak Oleh Kepotong. izin itu referensinya Iya, referensinya juga tipis banget, Mbak. 23 loh Mbak. Beneran. Nih, referensinya Tuh kan. Iya. 23. Nah, Ya ampun. Kemarin Mbak izin waktu heeh, kami ke Sinta 2 heeh, loh Mbak itu hmm, di UGM ya nyebut aja lah biar ini resmi. mm-mm. Dia minta 60 minimal Mbak. Dan alhamdulillah memang udah tembus sih di Sinta 2 mereka. Oh Cuma iya, oke oke. mohon direvisi 60 katanya. Jadi kami Hmm, memperbaiki sampai 60 60. referensi ya. Makanya agak kaget ini Sinta 2 dan Ki 2 loh. Pak Iya, Budi ampun deh. dua ya, betul Bapak Ibu. Jadi nanti silakan ya. Kalau misalkan diminta ternyata kadang juga ada Bapak Ibu jurnal tujuan itu menyaratkan rata-rata itu di angka 35 sampai 50. Nah, nanti kalau diharuskan 45, maka Bapak Ibu tambahkan saja. Nanti search di sini. Cari lagi nanti ya. Gitu ya. Karena mudah ya mencari referensi ya. Tinggal pilih-pilih gitu ya Bapak Ibu. Oke, 5 halaman. Tidak susah Bapak Ibu. Dikurangi 2 lembar. 2,5 lembar ya. Mbak Nun, Artinya saya Mbak. 1,5 Boleh lembar. lihat ke autor nggak, Mbak? Karena saya tertarik, Mbak. Autor. Apakah ini kan kalau dilihat autornya tidak semuanya orang Indonesia, Mbak? Apakah Mm-mm. itu berpengaruh kah? Kayak Ini misalkan contoh yang dari Wan Muhammad Hafid itu kan dari Malaysia, Malaysia. ya kan? Heeh. Satu ada yang dari luar Indonesia. Apakah itu mempengaruhi untuk publish, Pak? Publish di mana, Pak? Di Ya Indonesia atau di luar? di Scopus Di Scopus bicara ya. bicara ini kasus ini. Oke, ya, semakin variatif autornya dalam berbagai negara gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau mau Oh, dari oke. Indonesia aja juga enggak masalah gitu ya. Enggak masalah, saran saya jangan sendirian. Saran saya jangan sendirian. Kalau sendirian kan nanti kok kasihan banget gitu ya jurnalnya nilainya. Ya Kadang kalau kalau sebagai mahasiswa kan pasti kita harus pakai nama promotor dan kopromotor betul. kan. Nah itu enggak Minimal apa-apa. 3. Mm-mm. Cuma saya Mahasiswanya tertarik di di sini depan loh karena Pak ada Budi. nyempil dari universitas dari Malaysia. Apakah itu akan mempengaruhi kesuksesan untuk publisher, untuk publish, Scopus? Itu kecil sih Pak. Apakah mempengaruhi kecil gitu ya? Karena yang dilihat itu biasa isinya Oke. Kayaknya bukan memang ini penulisnya. mahasiswa Malaysia deh Mbak. Iya, ini Iya, mahasiswanya Pak Budi ini memang Iya, mahasiswa ini. yang autor mahasiswanya. Berarti pertamanya kita dari deh. Malaysia itu. Nah, Iya, kalau kita Pak Budi misal S3 gitu kan berarti nama Pak Budi dong depan. Betul. Promotor nggak boleh di depan. Iya, Mm-mm. setelah kita. Oke, oke. oke. Ya, Bapak Ibu ini membuka
apa ya, rasa ingin tahu Bapak Ibu kalau kalau tembus kuartil 2 itu bukan hal yang sulit gitu ya. Amin. Amin. Selain Amin, itu amin, kita amin. lihat di sini, coba ini ya. Kalau Bapak Ibu masih takut, ini sources-nya Scopus. Kita coba lihat jurnal aja ya. Ada berapa jurnal? 44.000 Bapak Ibu. Masa nggak ada yang tembus gitu ya? 44.000 jurnal. Masa nggak ada yang tembus? Nah, itu kita coba masukkan. Kalau belum dicoba itu nggak akan tahu Bapak Ibu. Oke. Oke. Lanjutkan lagi nih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mbak Aulia, izin bertanya. Oke, boleh Pak Risdianto. Iya, menyambung author ya, penulis ya. Autor. Sebenarnya kalau di paper Scopus ya, terutama ada batasan maksimal jumlah orang nggak untuk yang terlibat di dalam paper itu, ada maksimal berapa gitu. Kalau ini kan saya lihat ya ada berapa nih, 8 atau 9, 6 ya, 6 ya. 6. Pak. Iya, ada maksimum nggak ya? Untuk maksimum nggak ada sih Pak, nggak ada. Waktu itu Oh, ada sampai berpuluh-puluh author itu juga ada. Iya. Cuman nanti kalau banyak itu otomatis kan masukkan di OJS-nya juga satu-satu. Masukkan ketika submit itu kan data dirinya masukkan satu-satu gitu ya. Nah itu gitu. iya nanti Bapak Ibu harus masukkan biasanya yang diminta itu email sama apa namanya email sama identitas ininya. Sebentar saya lupa istilahnya. Sama DOI Mbak. Sama ini Orchid. Bukan. Nah, Orchid. Orchid Pak. Ya, Iya. sama Orchid. Iya, dia. Tapi banyaknya penulis itu kalau dosen tuh pengaruh ke UKM dosen, Mbak. Iya, ke ini ya Pak. Pembagian Iya, kreditnya, Mbak. kum ya. Iya, Pembagian kumnya. kum. Pengaruh ke sana. Pembagian Kalau kum. iya menyambung lagi nih, Paul, dia kalau saya kan sebenarnya lagi studi ya, ambil master ya, masih master. Jadi ya ini kami pengen berencana, memang satu angkatan itu masih cuma kurang dari 10 gitu ya. Cuman dari kami khawatir ada maksimum jumlah nama yang boleh dicantumkan di dalam paper. Nah ini kemudian untuk Q1, Q2 sampai Q4 ini nggak ada masalah ya, jumlah penulisnya itu ada berapa gitu. Nggak ada masalah Nggak Pak. ada aturannya itu ya. Nggak ada. Nanti kita cross check Oh. lagi di jurnal tujuan itu pertemuan ke-6. Tapi beberapa yang kita temui itu tidak memberikan maksimal gitu ya. Justru diberikan ini kalau satu author itu kadang biaya apa namanya accepted-nya ketika sudah accepted itu justru lebih mahal. Gitu. Kadang ada yang seperti itu. Nah, kalau sendirian kan kasihan banget, tapi kalau kasihan malah dibebani oleh pihak jurnalnya semakin mahal gitu. Mbak Aulia izin itu. Juli, Iya. 9 Juli, 21 Agustus, 11 September. 3 bulan Mbak terbit. Ibu sudah salvok di sini ya? Iya, beneran. Nah, itu nanti coba ini juga akan kita ulik di pertemuan ke-6 ya, Bapak Ibu ya. Iya, ini cepet ini, Iya, Mbak. termasuk cepet ini. Kalau mau tracing bisa nggak ya, Mbak Aulia, untuk author ini lewat ya untuk lewat Scopus ini jumlah penulisnya atau autornya itu ya, kalau search. Oh, di sini Pak, kalau mau trace author di fitur search, tapi harus license ya, di fitur search, lalu author, masukkan nanti namanya. Misalkan nama... Maksudnya untuk melihat jumlah author yang lebih dari 5 gitu, bisa nggak ya di Aulia, filter gitu? maksudnya Bapak, karena biasanya dosen itu ada batasan, nanti diakuinya berapa gitu loh Mbak Aulia. Iya, betul. Itu yang susah. Jadi maksud Pak Risdianto itu gitu. Nanti setelah menulis kayak tadi tuh, ada 9 orang atau 10 orang ya Pak Risdia, ternyata saat direview oleh tim reviewernya nggak boleh gitu loh Mbak, nggak boleh terlalu banyak bla 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 gitu. Atau harus misal kalau memang dia harus kan kami misal aja kemarin kami dana padanan kami itu MF itu orang 9. Nah nanti ternyata apakah semua harus masuk? Kan kewajibannya harus masuk semua ya Pak Rusdianta ya? Iya. Ya itu semua harus masuk. Nah apakah nanti ada ketentuan gitu maksudnya Mbak? Apakah nanti
Ternyata tidak boleh lebih dari 6 kayak gitu. Oh, tidak boleh lebih dari 5 kayak gitu loh, Mbak. Apakah selama pengalaman Mbak Aulia juga untuk yang lain-lain ya, pasti udah banyak ya Mbak yang mau Mhm. ke profesor kek, ke guru besar atau juga ke lektor kepala. Ada batasan gitu, maksud Pak Risdianto itu gitu loh Mbak. Ada Oke. aturannya nggak gitu? Oke, ya terkait aturan ya, kalau aturan dari dosen itu dari pembimbing begitu, silakan ditanyakan ke pembimbing dulu Bapak Ibu, karena beda-beda, variatif nanti. Ke promotor juga silakan tanyakan promotor. Kadang itu ada yang mau Mbak, yang camp offline terutama ya, Mbak saya sudah selesai di hari ketiga, tapi saya perlu konsulkan ke promotor. Apakah ini sudah tepat? Apakah jurnal ini di-ACC oleh promotor? Nah, itu kan kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi. Tapi kalau dari jurnal, itu biasanya tidak ada batasan jumlah autor. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan, Mbak nanti ada masalah nggak di dosennya? Nah, itu silahkan sebelum submit, tanyakan dulu ke dosennya, ke pembimbingnya. Begitu ya, Bapak? Apakah sudah terjawab? Apakah seperti ini yang dimaksud, Pak? Ya, mau lihat. Terima kasih. Siap Artinya ya? secara Tanya Bu, jurnal Scopus gimana sendiri cara tidak ada merubah ini, batasan ya? merubah Iya, institusi? tidak ada. Ya, ya. Oke, siap Pak Terima kasih, Risdianto. Mbak Terima Aulia kasih. izin ya. sharing Gimana cara Mbak. merubah institusi? Sependek pengalaman kami Pak Risdianto, ini teman saya nih kasusnya nih. Dia jadi udah tembus Sinta 2 dengan 5 author itu di reject, bahkan di rejectnya bukan sama Sinta 2-nya, tapi di reject sama Kaprodi Pak. Nah, itu. Karena kebijakan kampus. Nah, Karena semakin banyak author itu kalau misalkan profesor itu akan pengaruh ke kredit dosennya Pak. betul. Hmm, Jadi memang better ditanyakan ke pihak Kaprodi sih Pak. Mm-mm. Kalau Kalau itu seperti saya itu. terima kasih, Pak. J Pak Risdianto. Terima kasih, Pak saya Budi. kira nggak Terima penting. kasih Bapak Ibu share-nya ya. Jadi memang kalau saran dari Rumah Scopus juga selalu tanyakan Bapak Ibu, tanyakan ke entah kaprodi, entah promotor atau entah tim yang akan menilai begitu ya. Apakah boleh seperti ini? Nanti khawatirnya kalau sudah disubmit, sudah terbit begitu ternyata enggak boleh ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah sharing. Oke, Boleh sharing sedikit, Gimana Mbak? cara merubah ini Bu? oke, Boleh sharing? Ya. oke. Sebentar tadi Pak Obi dulu nggih Bapak ya. Ya, ya. Nanti, oke. Bagaimana Pak Obi? Gimana cara merubah institusi di akun Scopus? Merubah institusi ya. Ya. Oke, nanti request sih Bapak. Namanya siapa Pak? Muhammad Atas nama Obi, Bapak atau atas nama siapa? nama saya sendiri, Pak Obi ya. Obi, Pak Obi, lalu first Muhammad. name-nya Muhammad. Ya. Ini mau diganti apa Pak? Ini mau diganti dengan Universitas Haloleo Oh, oke. Nah, 14. nah nanti Bapak ketika submit itu masukkan Halo Oleo, kemudian nanti Bapak klik nama Pak Obi yang pertama, nanti kan muncul dua, yang satu afiliatnya di sini, di Sultan Amai Gorontalo, yang kedua afiliatnya di Halo Oleo, begitu ya, dua, begitu, coba kita cari, nanti baru di request merger, gitu. Nanti artinya solusinya Bapak submit dulu, submit dengan universitas yang sekarang, baru Oh, di nanti merge. setelah terbit ya, baru request ya. Mm-mm. Coba ini edit author profile bisa enggak ya? Nah, nanti kalau enggak yang ini Pak, edit author profile. Ya, kalau enggak bisa baru di merge-kan. Biasanya sih di merge begitu, digabungkan dengan afiliasi yang terbaru. Gitu ya, Pak Obi? Gitu ya. Mm-mm. Oke. Oke. Tadi Izin bertanya bisa, Mbak? oke. Boleh Pak Nusran. Ya, Pak siapa? Mohon izin. Tadi Pak Nusran mau sharing dulu. boleh ya. Nah, Supaya untuk teman-teman juga ini apa sejauh yang saya lakukan biasanya itu maksimum 5 orang paper. Jadi biasanya adalah perhitungannya itu kumnya untuk penulis pertama itu dapat 60. Kemudian sisanya 40 itu dibagi 10 10 10 10. Jadi 4 orang anggota di bawah kita itu masing-masing dapat 10. Biasanya begitu. iya. Cuma kalau dia makin banyak, memang yang kita tahu di Scopus
tidak dibatasin, betul itu. Bahkan ada, saya pernah dapat itu 20 sampai 30 penulis. Itu untuk penulisnya saja itu kalau nggak salah 2 halaman. Iya, jadi tapi itu kan tidak lazim bagi kita ya di Indonesia. Nggih. Jadi saya sarankan maksimum 5 deh. Jadi satu kita itu biasanya 60 memang poinnya untuk kita. Kemudian untuk bapak-bapak yang mau ke lektor kepala itu biasanya sekarang syaratnya Sinta aja. Kalau ada Scopus sih bagus. Tapi kalau untuk ke guru besar itu mesti Scopus. Bahkan aturan baru sekarang Scopusnya mesti 2 minimal. Makin berat. Kayaknya Iya, Sekarang belum dua ya, ada, Pak ya? Pak Nusran izin kalau di 52 itu belum dijelasin ya Scopus atau bukan, tapi dia hanya apa tidak dijelaskan bereputasi sih, itu yang masih nyangkut Pak. Apakah mesti Scopus? Itu masih perbincangan hangat itu Pak. Tinggal tunggu juklis ya Pak Nusran ya. Oh iya, itu Tapi satu. izin Bu Aulia, ini yang kami juga timnya kami itu memang dilarang membuang atau menghilangkan tim pada saat proposal gitu loh Mbak. Itu yang nggak boleh. Jadi misalnya 9 itu semuanya harus masuk. Nah Oh kalau iya, kita betul. ya, nah itu Betul. Pak Nusran. Kami itu Iya. izin ada di proposal kami itu kan yang sudah didanain itu ada 9. Makanya yang tadi saya tanya Bu Aulia, Padahal apakah biasanya semua Mbak Indri 9? kalau riset itu paling tidak anggota cuma 2. Enggak Pak, ini dana padanan Pak. Oh, dana padanan ya, jadi MF. banyak ya dari ya. Iya, MF Pak. Iya. Oke, ya. Oke, izin dong Mbak Aulia. Oke. Iya, Bapak Saya Ibu. mau tanya, Iya. Nggih, bagaimana Pak Novel? iya, ketika di apa namanya itu di apa itu awal itu apa namanya itu setelah judul itu abstrak, Waduh, itu apa abstrak. boleh kita memasukkan novelty sama riset keep? Oke, di abstrak ya. Di abstrak Bapak Ibu cukup ikuti arahan kita. Jadi cukup tabel ini saja, gitu ya. Ringkas Oke. saja, karena abstrak hanya diminta rata-rata kurang dari 250 kata. Sehingga Iya. nanti kalau terlalu panjang itu kan juga nanti jadi bukan abstrak ya, Pak ya. Ya. Kedua, apakah riset keep ini sama apa novelty ini boleh selain pendahuluan diletakkan di pembahasan dan diskusi? Mohon izin bagaimana Pak novelty? Apa boleh novelty dan riset keep ini diletakkan selain pendahuluan, yaitu misalkan di diskusi? Di discussion ya. Mungkin kalau ditegaskan enggak masalah. Jadi tetap kita taruh di introduction, kemudian kita tegaskan lagi di bagian discussion. Oleh sebab itu penelitian ini memberikan begitu ya, kita ulang lagi. Nah, yang ketiga, apa ada perbedaan antara pembahasan dan diskusi, Pak? Pembahasan dan discussion itu sama, Pak. Hanya beda bahasa saja gitu ya. Pembahasan itu kan hasil dan pembahasan. Kalau ini result and discussion. Iya, kemudian yang terakhir untuk solusi ketika kita di kampus kita tidak berlangganan dengan Scopus, kemarin kan sudah dibahas yang lewat apa toko oren dan via rumah Scopus ini. Apa ada solusi? Yang kemudian terakhir, apakah AI apa namanya Scopus itu nanti diajarkan juga di pelatihan ini? Oke, Oke, itu aja. ya. Nanti solusinya, Bapak mohon izin, solusinya pakai Sense Direct ya, pakai Sense Direct dengan cara menautkan Paperpop ini, Paperpop Journal Impact. Karena apa? Karena ketika kita search, itu nanti sudah langsung muncul kuartil-kuartilnya. Nah, ini solusinya. Kalaupun Bapak Ibu enggak mau gitu ya, dan Pak saya enggak berkenan nih gitu, enggak apa-apa. Kemudian untuk AI begitu, AI untuk di online belum kita bahas ya Bapak Ibu, untuk Scopus AI belum kita bahas karena masih ada pembaruan dari Scopusnya begitu, sehingga belum bisa kita sampaikan di online. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama. Gitu ya. Kalau beli akun di ini kemana ya? Di Tokopedia ya? Apa itu beli akun? Scopus. Gimana Boleh, caranya? boleh di toko hijau ataupun toko oren, Bapak Ibu. Apa kata kunci di situ kalau mencari?
Scopus, tapi itu biasanya akun sharing ya Bapak Ibu, campuran begitu yang menggunakan banyak. Cari aja nanti Scopus license, Scopus atau Scopus premium begitu. Oh gitu Sudah ya. langsung muncul. Iya. Oke. Ini tadi juga sudah ada yang sharing ya di kolom chat begitu ya. Bahasanya Bapak Ibu memang kalau untuk aturan dari kampus, sekali lagi, kembalikan ke kampus, tanyakan kejelasannya. Tapi kalau untuk di dalam jurnal, itu ada guidelines. Nah, di guidelines ini besok akan kita jelaskan di pertemuan ke-6. Ini ada aturan-aturannya. Hanya saja selama ini di guidelines itu tidak banyak yang membatasi autornya. Gitu sih, ini biasanya nggak ada aturan autor Bapak Ibu. Jumlah autor itu jarang disampaikan. Mm-mm. Mbak Aulia, maaf nih, Oke, mau tanya lagi. Maaf boleh. agak sedikit keluar dari bahasannya. Terkait SLR, saya juga baru tahu baru-baru ini Systematic Literature Review. Literatur review. Ya, itu udah banyak ya di jurnal-jurnal Scopus itu masuk, Mbak. Terus kemudian Banyak. apakah akan kita dibahas atau diajarin lah sedikit di Oke. seminar ini di Oke. rumah SLR Scopus, ya. apakah ada juga diajarin juga? Untuk systematic literature review itu kan dia dari segi metode itu kan beda ya Pak ya. Metode kemudian bagaimana kita memvisualisasikan begitu. Nah, itu sehingga nanti ada belum bisa kita bahas di kelas ini karena cukup panjang. Nanti insya Allah Rumah Scopus akan membuat kelas tersendiri mungkin ya untuk SLR. Nah, mungkin sebelum masuk ke SLR, Bapak Ibu bisa pelajari bibliometrik. Jadi bibliometrik itu lebih singkat gitu ya, mudah, lebih mudah Bapak Ibu dibandingkan SLR. Nanti bisa membuka membuka pengetahuan Bapak Ibu terkait literatur review. Jadi memang kalau dimulainya biasanya dari bibliometrik, kemudian nanti ke SLR, ke meta analisis begitu. Oke. Untuk SLR belum kita sampaikan ya Pak secara rinci di sini. Siap, makasih. Oke. Artinya Insya dia Allah. bukan based on penelitian atau data ya, dia cuma mengumpulkan literatur, kemudian dia mengambil kesimpulan atau membahas literatur itu ya. Betul. Jadi kalau Dengan SLR, ya, kalau SLR itu literatur review paling murni gitu ya. Kalau bibliometrik itu kan hanya membahas tren. Kalau SLR itu nanti sudah membahas isi dari setiap papernya. Temuannya itu apa, kemudian nanti Bapak Ibu bandingkan sehingga nanti ada rekomendasi penelitian selanjutnya. Nah, itu kan panjang nanti Bapak Ibu kalau kita sampaikan gitu ya. Panjang. Nanti kalau ada kelas kita coba share ke grup begitu ya. siap, makasih banyak Mbak Uli. Oke, sama-sama Pak Risdianto. Oke, ada lagi pertanyaan? Menarik ya malam ini ya Bapak Ibu ya. Saya senang kalau bisa berdiskusi, itu saling menyampaikan. Nah, ada pertanyaan dulu? Izin boleh tanya Mbak Ulia? Boleh, Bu Aulia, silakan. Jadi kan kalau misalnya yang di beberapa pembahasan sebelumnya kan banyak tentang penelitian ya. Bagaimana kalau misalnya yang mau kita submit itu modelnya studi kasus atau case report? Ada contoh kan kalau tadi kan ada hasil dan lain-lain. Kalau misalnya studi kasus kan ada kasus yang harus kita ini ya, apakah beda ininya anatominya? Oke, sama Terima saja kasih. Ibu. Iya, terima kasih. Sama aja. Nanti disesuaikan aja case reportnya apa, itu diceritakan di bagian di ini ya, berarti disampaikan dulu di metodenya. Kemudian nanti di discussion itu dibahas hasil dari case reportnya itu seperti apa. Kalau secara pola, baik itu SLR, bibliometrik, kemudian case report seperti itu sama aja. Hanya tinggal bagaimana kita membahasakan. Oke, Berarti Bu? metodenya kita ganti dengan kasus yang kita jelaskan tentang kasusnya gitu ya. Oke, Iya, berarti bukan betul. metode ya yang disampaikan. Nanti disampaikan juga, berarti kan itu studi kasus ya, Bu ya? Ya.
Studi kasus, nanti kasusnya dari mana gitu, itu diceritakan saja semuanya. Baik, terima kasih. Siap, sama-sama. Mohon izin, Mbak Boleh, Aulia. silakan. Kalau misalkan itu hasil untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, apakah sama untuk strukturnya? Sama semuanya ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti sama, Bapak Ibu tulis saja. Nanti hasilnya, jadi setelah selesai, Bapak Ibu boleh kirimkan ke saya atau Mas Hafid. Nanti boleh nanti ke Mas Hafid. Kalau Bapak Ibu mau ke Mas Hafid boleh, mau ke saya boleh. Nanti kita coba cek, kita diskusi. Oh, Bapak Ibu sebaiknya ini discussion-nya seperti ini. Nanti akan kita berikan saran. Nanti kalau Bapak Ibu, Mbak, saya maunya ini kok, kenapa harus diubah sih? Gitu juga nggak masalah. Nantinya kita diskusikan ya nanti. Kerangkanya itu sebaiknya seperti apa. Ya, Oke. terima kasih. J. Tapi nanti Bapak Ibu harus selesaikan dulu, baru dikirimkan gitu, baru kita berdiskusi. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Diselesaikan sampai ke-8 atau yang sekarang tugas, Mbak? Mau Yang di-sharing gitu? Oke, yang sekarang tugas itu nanti diselesaikan ya. Ini sampai poin ke-7. Mm-mm. Poin ke-7 nanti akan saya share ya, Bapak Ibu. Ya, Siap mengerjakan tugas? siap. Siap. Harus siap kalau mau submit. Awal tahun ya, Ya, awal tahun semangat baru ya. Gimana, Bapak? izin Ya, bertanya Mbak Aulia. Boleh, Pak Agus, silahkan. Monggo. Ini kalau untuk paper yang bidang saya gitu ya di apa Hmm. di speaker diary session itu formatnya kalau dilihat berbeda dengan yang tadi dijelaskan ya. Boleh saya menunjukkan pola papernya Mbak? Speaker Seperti diary itu. session. Oke. Iya, Yang sudah terbit di Scopus, Pak, papernya. iya betul. Seperti ini kurang lebih. Jadi pola-polanya itu seperti ini Mbak. Coba ke atas, Mulai Pak. dari Kita ke atas. introduction, Introduction sama ya, ya introduction. introduction sama. Oke. Kemudian yang kedua itu biasanya ada beberapa Metode. materi-materi dasar ya. Oh, ini artinya literatur review-nya begitu ya. Iya. Literatur Nah, review. ini kan yang bagian 2 ya tentang Mm-mm. apa speaker dari sessionnya. Kemudian yang ketiga Metode. itu metode yang diusulkan ya. Heeh. Kemudian yang keempatnya eksperimen setup seperti Oke. ini. Baru nanti ada pembahasan kalau tidak salah ya. Heeh, result discussion. Oh, yang ini nggak ada resultnya. Mungkin resultnya itu di sini, Mbak. Ada Oh, Pak, ini itu dari bagian result. 5 ya, di Heeh. bagian 5 Jadi ya. dia digabungkan dengan discussion gitu ya, result Iya, iya. discussion. Lalu Mm-mm. yang terakhir Di conclusion. conclusion. Nah, Nah, sama kalau nggih, mirip-mirip ya, Pak ya. mirip ya. Cuman nanti Heeh. kalau kalau misalnya di apa di pola yang tadi ya di format yang tadi itu kan kalau di yang paper yang saya ini kan ada banyak teori dasar tuh membahas Mm-mm. tentang penelitian sebelumnya itu dimasukkan di bagian mana ya, Mbak ya? Nah, itu besok saat menulis paper saja. Jadi Oh, malam gitu hari ya. ini Bapak sesuaikan yang ada di kerangka kita Formatnya dulu ada ya. di doc itu ya nanti ya. Oke, siap-siap, Mbak. Betul. Nanti kita akan sesuaikan besok kalau ada teori dasar itu boleh ditambahkan. Oke, siap, Mbak. Oke, Ya, terima kasih, Mbak. siap. Terima kasih Pak Ya, Agus. sama-sama. Oke. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Mbak, itu tadi adminnya, saya nggak tahu admin atau Mbak Aulia udah kirim ke grup. Cuman tadi saya baru lihat itu baru kerangkanya aja ya Mbak, belum ada contoh. Oh iya, nanti saya kirimkan ya Bapak. Ini saya coba share langsung. J, atau non J. Bentar, sama-sama Bapak. Contoh kerangka digital. Open. Oke, sudah saya kirimkan ya untuk contohnya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, nanti tugasnya adalah Bapak Ibu menyelesaikan kerangka itu sebelum hari apa? Sebelum hari kita kan bertemu 2 hari Selasa. lagi ya. Hari Selasa ya. Berarti Selasa sebelum Meet itu harus sudah ada. Kalau belum ada nanti Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan. Oke?
Siap, Bapak Ibu? Oke, siap, Mbak. Siap ya. Ya, Mbak. Oke. Baik, kalau Ya, Mbak. kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita tutup dulu ya Bapak Ibu pertemuan pada malam hari ini. Nanti Pak Obi boleh menghubungi saya ya lewat WA, nanti saya pandu. Itu Terima kapan ya? kasih. Sekarang bisa kan? Ya, nanti saya pandu, Pak. Iya, boleh, boleh, boleh. Iya, iya. Oke, ini saya tutup dulu, Pak Obi. Nanti kita lanjutkan, boleh di Zoom, enggak apa-apa. Oke, Ya, saya ya. tutup dulu ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Sehat selalu, gitu ya. Selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saya tutup, Bapak Ibu. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Terima Iya. kasih, Izin Mbak live, Lia. Mbak Aulia. Iya, Hari silakan ini live, Terima enggak apa-apa, kasih. Bapak Ibu. berkah. Boleh. Amin. Waalaikumsalam. Boleh live ya, Bapak Ibu, silakan. Oke, Pak Obi, gimana Pak Obi? Ya, tadi saya sudah download. Oke, boleh di-share screen? Downloadnya, Ini, ya, hasil downloadnya boleh di-share screen. hasil downloadnya, papernya. Bapak share screen dulu saja. Tadi linknya sudah diunduh kan? Sudah, sudah. Sudah. Sekarang boleh share screen dulu, share screen unduhannya. Ya, tunggu. Bapak Ibu yang lain boleh live dulu nggih, khawatir terlalu malam nanti ya. Boleh stop recording ya, Mbak ya? Boleh, silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih, Mbak. Di stop langsung Kita share live ya. aja. Iya. Pak Obi boleh share screen? Oke. Nah, Bapak Microsoft Word-nya sudah ditutup semua? Oh, ditutup dulu ya? Iya, harus semua ditutup. Oke, saya tutup dulu. Oke. Sudah? Pastikan tertutup semua ya, Pak ya. Sudah, sudah. Sudah? Baru get start. Get start. Oke, Install. Install langsung. oke. Oke. Tunggu dulu. Nah, ini masih terbuka ini, Bapak. Jadi, Ya. Word-nya di-close. Word-nya di-close. Microsoft Edge-nya juga di-close. Oke. Coba diulang dulu, disilang dulu Grammarly-nya. Oke, share screen ulang, Bapak. Klik share. Tuh. Pakainya entire screen, Pak. Kiri atas. Entire screen ya, entire screen. Oh, Kiri atas, baru klik share. kiri atas ya. Pilih yang kiri atas, paling ujung atas. Lalu klik share. Yang mana ya? Bapak klik share dulu. Sudah? Oke, di bawah. Klik. Terus tahan dulu. Klik kiri atas, tulisannya entire screen. Oke. Ada? Baru klik share, warna biru, tengah, bawah. Sudah? Ini ada tulisan screen ya. Itu Nah, pilih yang atas, Pak. Yang sendirian, di kiri atas. Sudah dipilih? screen ya, warna biru. Ya. Lalu klik share. Oke. Coba kita lihat. Nah, sip. Nah, yang perlu di-close, oke, Word-nya sudah tidak ada. Grammarly add-in setup-nya diklik 2 kali. Grammarly. Ini. Nah, itu diklik 2 kali. Sudah diklik? Sudah muncul ya? Pak Obi sekarang tampilan di layarnya Pak Obi apa? Tuh. Bapak lihat yang saya tandai nggih? Yang ini. Nah, itu. Oke, saya klik. Klik-klik gitu 2 kali. Oke. Sebentar, tunggu dulu. Munculnya apa Pak sekarang? Apa ini? You are screen sharing ya? Oke, belum diklik ya Pak ya? Klik kanan kalau gitu. Klik kanan yang di sini, Grammarly add-in setup. Bapak
klik folder dulu. Klik Tunggu. folder, ini bawah, yang saya tunjukkan, bawah dulu. Sudah? Di bawah partisipan ini, Oh, Bapak munculnya itu. Bapak sekarang zoom-nya di-minimize dulu. di minimize ya. Tunggu. Nah, sekarang nampak apa? Ini muncul layarnya ini, layar full ya. Bapak stop screen dulu. Sepertinya ini salah share screen ini. Sebentar. Coba diulang share screen-nya, Pak. Diulang ya. Mm-mm. Oke, kemudian share. Kelihatan nggak? Sudah. Sekarang Bapak munculnya apa? Yang mana ini? Lebar ini ya. Tuh. Nggak, sekarang Bapak di layar Bapak muncul apa? Ini ada tulisan stop share ya gitu. Saya close dulu ya. Nggak usah, Pak. Ya. Selain stop share muncul apa lagi, Pak? Muncul zoom atau muncul folder? Muncul zoom. Muncul zoom. Nah, zoom-nya di-minimize. Di mana minimize-nya ini? Oke, Bapak klik folder unduhan dulu. Folder unduhan. Sudah minimize. Ya. Oke. Nah, ini beda nih sepertinya layarnya ya. Bapak menemukan tulisan Grammarly add-in setup enggak? Hasil unduhannya. Tidak kelihatan. Oh, sudah saya minimize dulu ya. Sampai di folder. Sebentar saya fotokan. Nah, sebentar. Pak, saya arahkan ya, Pak ya. Bapak ikuti kursor saya, nggih. Kursor saya ke bawah sini terlihat warna merah. Oke, terlihat ya. Nah, itu diklik. Oke, sudah. Oke. Baru Grammarly. Nah, itu klik kanan. Klik kanan. Bisa klik kanan ya? Klik kanan dulu. Sudah diklik. Oke. Oke. Bapak open yang atas. Oke, open ya. Open, tunggu dulu. Oke. Oke, get start. Oke. Lalu install. Oke, sudah. Tunggu dulu. Kita tunggu prosesnya. Ini muncul lagi nih, Microsoft Office application was running. Oh, ini coba Pak. Ini disilang Pak. Yang bawah ini. Nah, itu ditutup Pak. Oh, ditutup. Coba. Kemudian ini disilang. Yang WhatsApp ini. Yang ini. Yang tengah atas Pak. Oke. Oke, kita ulang lagi langkahnya ya. Ulang lagi ya. Ulang lagi coba. Ya. Sama, Grammarly add-in, klik. Klik kanan ya. Klik kanan. Sorry. Ulang. Enggak apa itu Pak. Klik 2 kali. Klik 2 kali nggak apa-apa, klik kanan nggak apa-apa. Oke, sudah. Get start. Get start. Install. Coba mau enggak dia. Nah, oke. Kalau seperti ini, nanti solusinya Bapak restart dulu laptopnya, kemudian diinstal ulang ya. Caranya sama nanti, Pak. Apa yang diinstal ya? Nanti Bapak laptopnya dimatikan dulu, dinyalakan lagi, baru mengulangi langkah ini. Sama ya, langkahnya sama. Oke. Gitu. Oke? Ya. Oke. Nanti kalau sudah, Bapak screenshotkan MS Word-nya ke saya. Siap, Pak? Paham ya? Ke grup ya. Ke nomor saya boleh, ke grup boleh, silahkan. Apa nomornya, Mbak? Nomornya itu yang saya kirim chat. Nah, itu Aulia Rahma itu, Pak. Oh, ini Indi 3673 ini. 514, Pak. Nanti Bapak kalau ke Bu Indi malah chatnya Bu Indi. Oh, Nah. Rama ya. Oke. Ya, Siap ya? Saya screenshot ya. Boleh. Oke. Oke ya, dicoba matikan dulu Pak, karena masih terdetek gitu tadi. Masih Atau terdetek. tadi pengaruh ya? Atau coba satu kali lagi. Kayaknya saya temukan tadi masalahnya. Coba kita ulang satu kali. Coba, boleh.
lagi ya. Saya klik dulu. Boleh. Tutup. Berarti saya harus tutup dulu ya. Tunggu. Ya, ini nih. Ini, Pak. Ini close dulu. Bawah ini. Oh ini ya. Oh ya. Nah, tutup. Tutup dulu ya. Silang. Nah, silang. Oke. Saya ulangi dulu ya. Ulangi boleh? Silakan, Mbak. Coba. Coba get start. Stop. Coba sebentar. Nah, itu boleh di close. Install. Ini tadi masalahnya itu. Ya. Coba install. Nah itu bisa dia. Bisa, Pak? Oke, sip. Nah, nah ini kayaknya masih ngedetect Microsoft-nya itu terbuka. Jadi kalau solusinya sih di restart dulu, Pak. Biasanya Start dulu ya. jadi bisa. Oke. Iya. Oke, Barsa boleh. Makasih, Sip Mbak. ya. Bisa ya dipahami. Oke, Oke. makasih. Ya, Ya. siap sama-sama. Bapak Jadi Ibu yang lain ada pertanyaan? dulu ya. Boleh. Oke, kalau tidak ada, saya izin end meet ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke grup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu. Selamat malam.